Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam ini, masih tentang bab hak kedua orang tua. Warwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, tentang firman Allah Ta'ala, dan telah menetapkan oleh Tuhanmu bahwa jangan kalian sembah kecuali akan Dia, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah. Yakni amara rabbuka alla tuwahidu ghairallahi ta'ala. Yakni Tuhanmu memerintahkan bahwa jangan engkau esakan selain Allah Ta'ala. Jadi makna dalam firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, menurut Ibnu Abbas adalah di situ terdapat perintah Allah supaya kita jangan mengesakan selain Allah. Artinya jangan menyembah selain Allah. Wa yuqalu alla ta'budu illa iyyah, disebutkan pula bahwa makna alla ta'budu illa iyyah yakni la tati'u ahadan fil maksiyah lakin ati'ullah fima ya'murukum bih. Jangan kalian taati seseorang dalam berbuat maksiat, tetapi kalian taatilah Allah pada apa yang Allah perintahkan kalian dengannya. Jadi sebahagian para ulama mengatakan bahwa makna alla ta'budu illa iyyah yakni Allah melarang kita taat kepada selain Dia dalam berbuat maksiat. Bermakna kalau bukan kepada maksiat boleh kita taat. Tetapi di situ Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Apa maknanya? Yakni barrahuma, ya, yakni birrahuma wa atafa alaihima. Yakni berbuat baik dengan keduanya dan berlaku belas kasih terhadap keduanya. Jadi makna wabil walidaini ihsan, Allah perintahkan kita berbuat baik dan berbelas kasih kepada kedua orang tua. Nah. Kemudian lanjutan ayatnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Nah, imma adakala sampai di sisimu kibara makna harman, yaitu masa tua renta salah seorang keduanya atau tiap-tiap keduanya. Jadi bisa saja kita mengalami memiliki orang tua salah satunya
sampai berumur tua di dalam asuhan kita. Atau memang dua-duanya diberikan oleh Allah umur panjang dalam asuhan kita. Fala taqul lahuma uff, kata Allah. Maka jangan engkau katakan bagi keduanya uff. Makna uff yakni la takdur huma. Jangan engkau ucapkan kata-kata kotor terhadap keduanya. Kata-kata yang tidak pantas. Wala taqul lahuma qaulan radi'a, dan jangan engkau katakan bagi keduanya perkataan yang radi'a, perkataan yang jelek, yang tidak baik. Jadi di saat Allah melarang itu maknanya seluruh kata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang tidak jelek, yang punya makna tidak bagus, dilarang oleh Allah kita ucapkan terhadap orang tua. Nah, misalnya kata-kata pengusiran, ya kan? Termasuk kata-kata yang maknanya tidak bagus, dilarang oleh Allah kita ucapkan. Nah, ada para ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah idza kabara abawani wahtaja ila raf'in wahtaja ila raf'i baulihima wa ghaitihima fala ta'khud bi anfika inda dzalik wala ta'bath bi wajhika. Nah, fa innahuma qad rafa'a dzalika minka fi halati sakhirika wa ra'ya dzalika minka kasiran. Ada ulama yang mengatakan bahwa makna fala taqul lahuma uff itu adalah apabila kedua orang tua kita mencapai umur yang sangat tua. Sehingga mereka harus kita bersihkan, harus kita istinjakan, baik dari kencing ataupun dari berak. Payah darah payah darah nyamban tuha ka urang si katanya. Nyan di saat itu fala ta'khud bi amfika inda dzalik, maka jangan engkau tutup hidungmu ketika demikian. Nyan makna wala taqul lahuma uff sebahagian ulama. Jadi waktu kita mencuci najis dari orang tua kita, tarae tutup hidung. Wala ta'bas biwajhika, dan jangan kita berkerut muka. Nah, kenapa? Karena kedua orang tua kita itu sudah pernah melakukan perbuatan itu di masa kita kecil. Dan mereka lebih banyak melihat kotoran dari kita di masa kita kecil daripada kita melihat kotoran mereka. Wate tanya ubud, urung si getanya gerae, hana geto idom. Hana berkerut muka, maka getanya pun wate tuha urungnya menyo sampai kepada harus tarahi juga jangan berkerut muka dan menutup hidung. Bermakna menurut pemahaman ini menutup hidung saja di saat kita membersihkan kotoran orang tua kita sudah cukup menjadi sebab durhakanya kita seorang anak kepada orang tua. Tutup hidung mentang. Khep that be urung duha khep. Cukup khep be urung duha. Tutup hidung mentang kasih ke sebab je kedurhaka. Summa kemudian Allah melanjutkan firman-Nya wala tanharhuma, yakni la taghlud lahuma bil qaul. Makna wala tanharhuma, jangan engkau hardik keduanya, artinya jangan engkau berkasar bagi keduanya dengan berkata. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua. Lanjutkan haba yang gasa kurungsik. Tetapi bagaimana juga wa kullahuma qaulan karima, tetapi katakanlah bagi keduanya perkataan yang mulia. Makna karima mulia, layyinan hasanan, lembut baik, kata-kata yang lembut yang baik. Itulah yang harus kita ucapkan
kepada orang tua di masa orang tua mencapai umur kibar. Umur kibar itu tua renta. Nah, berarti cobaan bagi seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tua bukan di saat orang tua masih muda, masih mampu mengurus dirinya sendiri, bukan. Itu belum punya cobaan. Orang tua masih bisa masak, masih bisa nyuci, masih bisa membersihkan, mandi, masih bisa mengurus diri sendiri. Anak belum punya cobaan. Tapi di saat orang tua sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa lagi masak, tidak bisa lagi mencuci, tidak bisa lagi mandi, bahkan tidak bisa membersihkan kotorannya diri sendirinya, di saat itulah kita dicoba oleh Allah. Apakah kita sebagai anak yang berbakti atau sebagai anak durhaka? Maka hati-hati bagi kita yang punya orang tua yang sudah mencapai umur renta. Waghfir lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kata Allah, dan jagalah bagi keduanya dan rendahkanlah bagi keduanya janahadh-dhulli, ya, minar rahmah, dari sebab kasih sayang. Maknanya apa? Kun dalilan rahiman alaihima. Jadilah kamu orang yang merendahkan diri, lagi yang berkasih sayang terhadap keduanya. Jadi wate urang tuha gedanyo ka tuha rendah, jangan kita merasa lebih hebat daripada dia. Jangan merasa kita lebih benar daripada dia. Sombong, tapi kita harus selalu merendah di hadapannya. Tanyo yang salahku, yang kepegah kaunya betul. Nah, karena sudah sering saya jelaskan bahwa orang di saat mencapai umur renta, maka emosinya tidak terkontrol. Nah, ini kontrol, cepat marah, cepat tersinggung. Kalau kita tidak mau merasa salah, maka kita pun akan marah dan juga tersinggung dengan orang tua. Di saat itulah kita durhaka kepada orang tua. Maka kita harus bersifat dalilan rahiman, merendah diri, menghinakan diri, berkasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, irhamhuma, berilah rahmat kepada keduanya. Makna berilah rahmat, yakni idza mata fad'u lahuma bil maghfirah. Menurut para ulama, apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, maka doakan bagi keduanya dengan ampunan. Jadi seorang anak punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tua. Yakni yajibu alal walad ayya'rifa haqqa walidaini fi hayatihima wa ya'rifu haqqahuma ba'da mautihima. Kita wajib mengenal hak orang tua di saat mereka masih hidup, juga begitu kita wajib mengenal hak mereka setelah mereka meninggal. Di saat mereka masih hidup, bagaimana harus kita perlakukan? Di saat mereka sudah meninggal, juga harus kita ketahui bagaimana harus kita perlakukan. Di antaranya dengan berdoa agar Allah mengampuni keduanya. Maka dijelaskan oleh Syekh Abu Lais, fayad'u lahuma bil maghfirah ala ithri kulli salatin. Maka berdoa bagi keduanya dengan ampunan di atas ithri kulli salatin, bekasan tiap-tiap salat. Maknanya setiap selesai salat, siapkan waktu, luangkan waktu untuk berdoa agar Allah mengampuni kedua orang tua. Dengan lafaz yang biasa kaji tanya, Rabbil firli wali walidai, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Paling kurang setiap salat kita harus berdoa. Wa yuqalu wa qur rabbirhamhuma, yakni yad'u lahuma bil maghfirah fi hali hayatihima wa ba'da mautihima.
Ada juga ulama yang berpendapat bahwa makna firman Allah wa qur rabbirhamhuma, yaitu seorang anak berkewajiban mendoakan ampunan kepada kedua orang tuanya, baik di saat orang tuanya masih hidup dan juga di saat orang tuanya telah meninggal. Jadi bukan hanya setelah meninggal berarti didoakan menurut pendapat ini, tapi di saat masih hidup pun kita doakan. Juga talake ampun dosa ke ba urungci. Ba Allah. Kon mucih ka mati gile baru tamu doa. Wate udip pun tamu doa bergepampun dosa. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya mengasuhku di waktu kecil. Artinya kama qama alayya fi hali saghiri hatta kabartu fajzihuma anni bil maghfirah lahuma. Apa makna kama rabbayani saghira? Maknanya artinya sebagaimana keduanya mengasuh kita di waktu kita masih kecil sampai menjadi dewasa, maka kita mohon kepada Allah agar Allah membalas pahala bagi keduanya, yaitu dengan diberikan ampunan. Jadi ibadah keduanya mengasuh kita, kita minta kepada Allah agar dibalas dengan ampunan dosa. Yang makna kama rabbayani saghira. Waruya an ba'di tabi'in radhiyallahu anhum annahu qala. Diriwayatkan daripada sebahagian tabi'in, semoga Allah ridha untuk mereka, bahwa sungguhnya sebahagian tabi'in berkata, man da'a li abawaihi fi kulli yaumin khamsa marrat faqad adda haqqahuma. Barang siapa yang mendoakan bagi kedua orang tuanya dalam setiap hari 5 kali, maka sungguh dia telah menunaikan hak keduanya. Jadi baru kita dianggap sebagai anak yang telah menunaikan hak kedua orang tua, minimal setiap hari 5 kali kita doakan orang tua. Karena 5 kali salat. 5 engga sembahyang, maka 5 engga dalam doa. Karena tip lu sembahyang tamu doa. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadaku kamu kembali, kata Allah. Nah, para ulama menjelaskan, fasyukurullahi ta'ala ayyusalliya fi kulli yaumin khamsa marrat. Bentuk syukur kepada Allah yaitu dengan melakukan salat dalam setiap hari 5 kali. Yang bentuk syukur kepada Allah. Sedangkan di sini Allah memerintahkan bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Apa bentuk syukur kepada kedua orang tua? Wa kadzalika syukurul walidain ayyad'u lahuma fi kulli yaumin khamsa marrat. Begitu juga bersyukur kepada kedua orang tua, yaitu berdoa untuk keduanya setiap hari 5 kali. Jadi sebagaimana bersyukur kepada Allah melakukan salat 5 kali, bersyukur kepada kedua orang tua juga berdoa 5 kali setiap habis salat. Ya. Jud. Jud. Cuma karena nyan sembahyang, maka berdoa dengan mengikuti aturan sembahyang. Anak bebas. Anak bebas. Tapi menjadi di luar sembahyang bebas. Ya kan? Tapi karena di dalam sembahyang terikat dengan aturan sembahyang. Di antara aturan sembahyang yaitu syarat sah sembahyang dalam sembahyang. Syarat sah sembahyang di dalam sembahyang. Tidak berbicara dengan pembicaraan ajnabi. Hanjut tamu tutu dengan tutu yang bukan tutunya bahagian dari sembahyang. Nah, artinya
Munyo tak mau doa, payah tak ikuti doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau harus dengan doa yang berbahasa Arab. Tidak boleh dengan yang berbahasa ajam. Karena kagak anggap berapa. Munyo doa jut. Karena doa memang bahagian daripada sembahyang. Sembahyang itu akwalnya qiraah, puji dan doa. Zikir dan doa. Qiraah, zikir dan doa. Selama masih dalam kategori qiraah, zikir dan doa, masih dalam aturan sembahyang. Tetapi hal tersebut tidak boleh dengan bahasa ajam. Anjir bahasa ajam mana aja bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia anjir. Ke bahasa Aceh anjir. Ya, berarti dalam sujud. Ya Allah, nupu ampun urung silung. Tat he nguroji gerak lung tewbut. Lanjut. Tapi dengan bahasa Arab jut. Maka lebih baik dengan doa yang maksur. Nah. Olah mati hana kira kaul jut, nyolah mati dumpu jut. Hana kira perkataan. Nyo yang gekun perkataan bergerak lidah suara walaupun suaranya sir. Tidak terdengar oleh orang lain. Yang gekun perkataan menyolati hana gatu. Asai be atne hana got kayaknya ti. Yang go ana masalah. Bahkan berdasarkan sebahagian besar hadis-hadis, doa dalam sembahyang itu lebih mustajabah daripada doa di luar sembahyang. Jadi kalau bisa memang sempatkan di dalam sembahyang itu untuk berdoa pada sujud. Tapi tidak perlu dikhususkan pada sujud yang terakhir. Ya, intinya bumucih pada sujud terakhir gede anak mesti bisa pada sujud pertama. Tak takut menyerta khususkan pada sujud terakhir, anak mentemung doa. Pah rakaat terakhir, pah gentut kamu karat sakit. Kah payah dapat cepat juga mayang. Kah hanam temu mudok, menyoba pun muno kali hanam kamu karat sakit gentut lah. Maka jangan dikhususkan. Boleh pada setiap sujud, tapi jangan dikhususkan mesti pada sujud terakhir. Oh, nenek mendoa pada sujud terakhir boleh, tapi baik memucih gede menyoba sujud pun hanjut, sujud kedua hanjut, sujud kelih hanjut, memucih sujud terakhirnya hana. Tidak mesti. Dan dalam sujud-sujud boleh sujud nah doa-doa khusus yang pernah oleh Rasulullah. Dalam aturan roy leh ta baca tasbih dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kita baca, baru kita membaca doa. Daripada memperbanyak tasbih, lebih baik memperbanyak doa. Karena kalau masih ada waktu, misalnya kita ikut imum tanya lambat, nyan je tak perlu tasbih tanya, sampai tak tasbih terus tiblah go. Tapi daripada tak perlu tasbih, lebih go tak perlu doa. Di antara doa yang maksur yang lung tingat di dalam sujud, Allahumma firli dzambi dzikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ini nalom di antara doa yang maksur. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli dzambi innaka antal ghafurur rahim. Wa faghfirli dzambi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang di antara doa yang maksur. Dan tamah ke kedua orang tua, Rabbil firli wali walidai. Ya, bisa doa-doa lain dengan doa-doa yang maksur walaupun maksurnya bukan pada sujud. Summa qal, kemudian Allah berfirman, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Masih lanjutan ayat tadi. Tuhan kalian lebih mengetahui dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Yakni, alimu bima fi qulubikum minal lain wal birri li abuain. Yaitu Allah tahu di dalam diri kita, dalam hati kita. Apakah kita berbuat baik, berlemah lembut kepada kedua orang tua, itu semua diketahui oleh Allah.
Berarti tidak bisa kita berlemah lembut dengan hati saja, dengan mulut, tapi dalam hati kita jengkel. Nyan juga gedepu oleh Allah. Gecatat di bahagian anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Nadung abah tegot tanya muka tu rumah, tapi latih tu. Tapi gitu, nang tiga. Latih tu nak. Mudarah pilih. Tak kem. Kon bagah mati gila juga deh. Ya latih tu. Nyan gedepu oleh Allah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian tahu apa yang ada dalam diri kalian. In takunu salihin, jika kalian menjadi orang-orang yang saleh, yakni in takunu barina bil walidain, jika kalian menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Makna saleh di sini berarti menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, fatastaujibu 'ala Allah bidzalikal ajr. Maka kalian telah menuntut wajib di atas Allah dengan kebaktian kepada orang tua memberikan pahala. Jadi membuat Allah wajib memberi pahala kepada kita kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Karena sesungguhnya Allah adalah ia lil awwabin, bagi orang-orang yang kembali, ghafura, itu maha pengampun. Yakni intaraktum haqqal walidain, jika kalian pernah meninggalkan hak kedua orang tua, fatubu, kemudian kalian bertaubat ilallah kepada Allah Ta'ala, nyan fa innahu kana lil awwabin, yakni raji'in anid dunub ghafura. Allah bagi orang-orang yang mau kembali, artinya kembali daripada dosa, bertaubat daripada dosa, maha pengampun. Kan timbul pertanyaan, tetabutnya kah berbakti kepada orang tua berat. Cuma kiban tu manu roje hidung dengku pernah latih ku hanagot tu risi. Karena tapi tubit gelang katu mengkurah pilih. Ya. Artinya kau pernah tanya tidak berbakti kepada orang tua. Pernah tidak menunaikan hak kedua orang tua, atau pernah kata-kata rojih kasar lo, Iban. Allah masih buka kesempatan, yaitu rujuk ilallah, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Kalau dulu kita berlaku tidak baik, kalau orang tua masih ada, sekarang berlaku baiklah. Berlaku baik sekarang dapat menutupi kesalahan lalu tidak berlaku baik. Allah mengampuni kesalahan yang lalu. Pertanyaan tu punya urung si kah nale gimana kau? Ya, kamu linggai ke? Nyan na jawaban tu. Ya. Tetap mendapatkan pahala karena suaminya lah yang mendidik istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena pada dasarnya istri itu wajib berpatuh kepada suami. Kalau seandainya suami tidak mengizinkan, dia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Hanjut ya rah ekmai, hanjut ya rah ikmai. Tapi karena kagebi idinilah kau, maka berarti suami itu termasuk pendorong istri untuk berbakti. Nyen sama dapat pahala seperti pahala istri yang berbakti kepada orang tua. Suami tidak dapat lagi nyen. Kon terutuh bagi dua, terutuh apa gebi? Punya terutuh bagi dua dikurangi berarti pahala istri. Nya terutuh apa gebi? Gebi ke rumah terutuh. Ila kau pergi tertuh, kau memang tuh apa? Memang peluk apa? Hai tim promo, hai draw ku pupuk ke draw ni memang peluk. Ha again. Nah kena ha again. Tertuh apa merempo? Ya.
Dah. Lungkun aja kuno untuk menjawab pertanyaan Ron, bah? Berarti tanya berbakti kepada keluarga dekat urang si itu. Urang si hana tempat berbakti. Kiban yang pu dapat pahala atau hana. Ruya an ba'di sahabah radhiyallahu taala annahu qal, diriwayatkan daripada sebahagian sahabat semoga Allah ridha untuk mereka bahwa sungguhnya sebahagian sahabat berkata, tarkud doa liwalidain yudikul isya alal walad. Meninggalkan berdoa terhadap kedua orang tua menyempitkan hidup terhadap anak. Jadi munyo tua dalam doa kurang cik sempit udip. Susah udip. Hidup susah. Jadi berarti kalau ada kita mengalami kehidupan susah, penyebabnya salah satu yang harus kita ketahui, lupa kita berdoa kepada orang tua. Kadang orangnya susah, depan susah baru dua dalam doa kurang cik kadang. Maka jangan lupa-lupa. Baik sagai dua. Asai hana dua temayang, baik dua mu doa kurang si. Karena setiap salat berdoa kepada orang si. Lupa berdoa kepada orang tua menyebabkan sempit hidup terhadap anak. Wa hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima? Untuk menjawab pertanyaan roh. Dan bisakah, mungkinkah seorang anak membuat kedua orang tuanya ridha terhadap anak setelah kedua orang tua itu wafat? Nyo bisa juga menjawab persoalan seorang anak di masa orang tuanya hidup dia durhaka. Tidak sempat memohon ampun semasa orang tua hidup. Sekarang orang tuanya sudah meninggal. Baru anak itu sadar bahwa dia sudah durhaka. Bisakah dia membuat sesuatu yang membuat orang tuanya di alam barzah sana ridha untuk dia? Gepa ampun. Nah, qila lahu, dikatakan bagi penanya, bal ya bala, bisa, yardihima bi thalathati asya. Yurdihima bi thalathati asya. Bisa membuat ridha keduanya dengan melakukan 3 perkara. Lehe macam dapubut, nyan urung ci itu yang kam linggai, ridha ke katanya. Walaupun katanya awai roji pernah durhaka ke urung ci. Awaluha yang pertama, ayyakuna waladan salihan fi nafsihi. Hendaklah anak tersebut menjadi anak yang saleh pada dirinya. Supaya orang tua yang telah meninggal ridha kepada kita, jadikan diri kita sebagai anak saleh. Anak saleh kadang-kadang sering berdoa kurang si. Bu saleh katanya. Baik jut kurang pubut maksud, bujut kurang taat. Pakon munyo katanya jut kurang saleh, jut kurang taat, kurang si dalam kubur ridha. Li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min silahihi. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan membuat orang tua kita senang, suka daripada salehnya anak tersebut. Jadi urang si hana yang lebih senang kecuali genging anak geje ke urang saleh. Mu dunia mentang masa udip ditanya menyona anak cukup god anak de urang je ke anak yang saleh. Ijak but itim ibadah Jumaat ni hana tai bubuk bro. Senang mana? Bangga katanya. Kamate tu tetap bangga tu menyona anak tu lagi nya. Maka kebanggaan tersebut membuat ridha kepada anak. Jadi kebanggaan. Urang mate mentang bangga ni. Kerja tu mang gedepu tanya saleh. Menurut beberapa hadis, orang meninggal bisa melihat orang yang hidup dalam dunia. Tanya hanjut denging kok nyan, tapi hurung nyan deh ke kalan katanya, deh ke dengar pu yang tapu but. Ana tu thom ba urung nyan. Gedepu saleh ngah ana saleh tanya dunia gedepu. Maka menyotanya dunia saleh bangga kok nyan lang kubu. Bangga dengan para malaikat. Maka ridha kepada katanya. Muno awai durhaka, jino katanya kagep ampun. Wasani ayyasila karabatahuma wa asdiqaihima.
Yang kedua, bahwa menyambung ianya seorang anak akan kekerabatan keduanya dan akan perkawanan keduanya. Jadi termasuk yang membuat orang tua yang telah meninggal itu ridha kepada anak, anak itu menyambung kerabat orang tua. Artinya bersilaturahmi, berbuat baik dengan saudara orang tua. Di antara saudara orang tua atau kerabat yang paling dekat orang tua adalah ayahnya, ibunya yang berbuat. Maka berbuat baik kepada kakek dan nenek di saat orang tua kita telah meninggal, itu akan membuat orang tua kita ridha. Bahkan dalam hadis yang lain, bukan cuma kepada kakek nenek, kepada adik dan abang daripada ayah atau ibu kita. Jadi di saat kita telah tidak memiliki lagi ayah atau ibu, maka orang yang paling dekat dengan mereka, adik dan abangnya, kakaknya, kita anggap sebagai orang tua. Kepada mereka kita berbakti, itu dapat membahagiakan orang tua di dalam kubur. Maka mereka senang kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis, gepegah, gekun dalam kubur leurung si, tiagam lung. Ke adik lung mentong, lagi nyan god ni. Munyo lung udep hang, lubeh bak nyan god ni ke lung. Nyan gepegah dalam sebuah hadis. Maka ridha mereka kepada kita. Wasalisu yang ketiga, ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma. Yang ketiga yang bisa dilakukan untuk membuat orang tua yang telah meninggal ridha, meminta ampun kepada Allah bagi keduanya, berdoa untuk keduanya, dan bersedekah atas nama keduanya. Nyan yang kelih. Bersering tamu doa bagi pampun dosa, ya, bersering tamu doa bagi puteren rahmat, bagi peluah kubur urang syik tu, dan bela tamu sedekah tanit pahala ke urang syik tu atas nama orang tua. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syattah, orang ulama besar Mekah, ya, abad ke-19, akhir abad ke-19, beliau mengatakan bahwa min i'tikadi ahli sunnah wal jamaah anna lil insan ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairihi wa yasiluha. Bahwa boleh bagi manusia menjadikan pahala amalnya untuk orang lain dan sampai pahala tersebut. Yang iktikad ahli sunnah wal jamaah. Jut pahala ibadah getanyo tak kirim ke urang lain. Ibadah getanyo jut tak hadiahkan kepada urang lain. Yang sama dia getanyo tip malam sama dia kon kirim pahala ke urang lain. Terus pahala ke begah. Terusnya na syarat-syarat terus si kon terus laju beroi menang kahong kan. Nah, lagi tak kirim turat tanyo kon na syarat ni. Guna tablao perangko, tajuk ba pengiriman ya kan. Ba awak ekspedisi ya, kon tak pupo jumenan terus handro. Nah syarat-syarat menanti bak berdoa ya. Jadi bela tamu doa, bela tamu sedekah. Kemudian hadis yang terakhir, habis dekunyo tabot undang. Ruya rawa ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amaluh illa min salasin. Apabila seorang anak Adam mati, putus amalnya kecuali dari 3 yang tidak putus. Sadaqatin jariyatin, sedekah yang selalu mengalir pahala, yang menurut para ulama itu adalah wakaf, au ilmin yantafa'u bih, atau ilmu yang dapat diambil manfaat oleh orang dengan ilmu tersebut. Artinya kita pernah mengajarkan ilmu yang baik untuk orang. Awaladin salihin yada'ulah bil maghfirah. Atau punya anak yang saleh yang selalu mendoakan baginya dengan ampunan. Nyan hana putuh pahala. Nah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqta'u man kana yasila abaka fatatfa'u bidzalika nuruka. Fa inna wadduka waddu abika.
Jangan engkau putuskan orang-orang yang dulu disambung oleh ayahmu, maka menjadi padamlah dengan sebab demikian cahayamu. Karena sesungguhnya kasih sayangmu adalah kasih sayang orang tuamu. Nyopu makna hadisnya, han gebi mu putuh saudara ngan saudara urang cik. Urang cik rajih gemu saudara, ate melinggai kok nyen tanyo tetap harus bersaudara. Kalau kita memutuskan hubungan dengan orang yang disambung oleh orang tua kita, maka dengan sebab itu hilanglah cahaya kita, nur kita. Apa itu nur? Kalau nur yang masuk ke dalam hati adalah iman, hilanglah keimanan kita. Karena menurut Rasulullah, kasih sayang yang kita berikan kepada orang itu adalah kasih sayang orang tua. Orang yang disambung oleh orang tua ada dua jenis tadi, karabat dan asdika. Karabat itu artinya saudara, asdika kawan. Jadi kita juga harus berkawan dengan kawan orang tua, harus bersaudara dengan saudara orang tua. Nah. Dan dalam kitab dalam kitabnya Sapotu 4 Jumahan. Dzukira anna rajulan min Bani Salamah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inna abawaya qad mata." Wahai Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal. Fahal baqiya mim birrihima alayya syai'un? Maka apakah masih ada tersisa sesuatu yang dapat kulakukan untuk berbakti kepada keduanya? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, ada. Apa? Al-istighfaru lahuma, kata Rasulullah. Memohon ampun bagi keduanya. Wal infadu ahdihima, dan menunaikan janji keduanya. Menunaikan janji termasuk membayar hutang, karena hutang janji. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan-kawan keduanya. Wasilaturrahmi la tusalu illa bihima, dan menyambung tali silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan sebab keduanya. Artinya menyambung silaturahmi dengan saudara orang tua. Nyan yang dapat kita lakukan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyo urang tua katanya kamu meninggal. Menyo mentang udip lagi dalam ayat mana dah pegah. Nyom yang kamu meninggal lagi nyancara. Mungkin katruh pada insya. Kan? Tutup pengajian katanya, kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.